Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting timnas di Jakarta. Kali ini kita bahas timnas Indonesia buat persiapan menjamu Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Ini akan jadi pertandingan krusial. Ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 Juni nanti, Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal jadi saksi duel panas Indonesia versus Tiongkok. Di balik laga ini, ada dua sosok pelatih yang nasibnya sama-sama belum pasti, tapi keyakinannya beda tipis dari takdir. Di sisi tuan rumah, Coach Patrick Kluivert, pelatih anyar yang belum lama pegang kendali timnas Indonesia, tampil dengan penuh semangat. Dalam beberapa wawancara, Patrick bilang, "Kami siap kalahkan Tiongkok." Bukan cuma jargon, dia punya datanya. Tiongkok di putaran ketiga ini, dalam laga tandang, cuma pegang bola rata-rata 25%. Artinya, Patrick tahu pasukannya bisa menggempur. Tapi gempur juga harus cermat. Di sisi lain, Tiongkok datang dengan pengalaman seorang Branko Ivankovic. Statistiknya, ya jujur aja gak terlalu bagus. 3 kali menang, 7 kali kalah, 2 kali seri. Tapi pengalaman Branko di Asia memang gak bisa dipandang sebelah mata. Patrick sendiri baru 1 menang, 1 kalah. Masih belajar ngeraba-raba peta Asia, ibarat anak kos baru, masih nyari warung padang langganan. Dan bicara soal PR, Coach Patrick tahu lini belakangnya belum steril dari masalah. Masih ingat laga Oktober lalu? 2 gol Tiongkok lahir dari kesalahan sendiri. Tak lepas dari itu pelatih lama, tapi yang jelas, antisipasi fast break bakal jadi fokus. Lini serang juga gak semudah dulu. Tanpa Marcelino dan Ragnar, chemistry lini depan jadi tanda tanya. Ula Romeni, striker kita, kayak kehilangan tandem yang udah nyambung batin. Meski ada Egy, Lillipali, Sananta, sampai Beckham Putra, tapi mereka belum seakrab Linola. Nah, harapannya, Patrick bisa jadi pelatih kedua yang ngasih kemenangan lawan Tiongkok di GBK sejak Tony Pogatnik tahun 1957. Waktu itu, Indonesia menang 2-0 lewat brace dari Ramang. Sejak itu, kita puasa kemenangan di kandang lawan Cina. Masuk ke sisi taktik, Patrick dikenal doyan pakai formasi 3-4-3, sedangkan Branko kemungkinan besar bawa 4-4-2. Ini bikin duel di sisi sayap jadi medan tempur utama. Di kanan, ada nama-nama kayak Mads Hilgers atau Rizky Ridho. Di kiri, bisa jadi diisi Kelvin Verdong atau Justin Hubner. Tapi balik lagi, chemistry di sektor ini bakal jadi kunci. Bukan cuma nama besar. Nama Ridho bisa lebih diandalkan karena udah ngerti banget pola main Justin dan Jai. Sedangkan Hilgers, meski mentereng di Eropa, masih kurang nyambung dengan ritme pertahanan merah putih. Masuk ke lini tengah, kehilangan Marcelino Ferdinand bikin kita putar otak. Siapa pengganti sepadan? Ada opsi Egy, Jakob Sayuri, Beckham Putra. Kalau butuh pemain sayap yang lincah, Egy dan Jakob bisa diandalkan. Tapi kalau mau pemain yang lebih bisa isi tengah dan paham skema serangan, Beckham bisa jadi kejutan. Apalagi dia udah 2 kali angkat trofi bareng Persib. Mentalitasnya udah kebentuk. Tapi ancaman dari lawan juga nyata. Ada nama Wang Yudong, si Lamine Yamalnya Tiongkok. Usia masih 18 tahun, tapi udah jadi top skor lokal di Liga Cina. Udah pernah main lawan tim Indonesia juga di AFC Cup. Artinya, dia gak asing sama gaya main kita. Pemain yang cepat dan lincah ini bisa bikin repot siapapun. Jadi, Ridho dan Justin bakal kerja ekstra keras buat matiin gerak-geriknya. Di lini depan, duel Ula Romeni versus Sang Yuning bakal jadi sorotan. Ula udah buktiin diri, 2 game, 2 gol. Sementara Zhang, meski bukan top tier striker Cina, udah pernah jebol gawang kita. Jadi tetap harus diwaspadai. Perlu diingat juga, Ula selama ini cocok banget main bareng Marcelino. Tanpa dia, Ula harus adaptasi.
Tapi untungnya, dengan dukungan dari sayap dan umpan-umpan akurat dari Kelvin Verdong atau Joey Pelupesi, harapan masih ada. Bahkan besar. Apalagi Cina kemungkinan bakal main bertahan. Maka, Ula bakal jadi target man yang wajib dimanjakan. Di belakang, duel antar tembok besar juga menarik. Jai Idzes versus Tias Browning atau Jiang Guangtai, keduanya sama-sama pemimpin di lini pertahanan. Jai lebih modern, jago bangun serangan. Sedangkan Jiang lebih old school, tackle keras, clear bola, main aman. Kalau Indonesia mau menang, perlu game plan yang bisa goyangin pertahanan tembok besar ala Jiang ini. Di laga pertama di Cina, Indonesia cetak penguasaan bola 76%, 14 tembakan, tapi cuma 1 gol. Jadi PR kita jelas, perbaiki efisiensi serangan, jangan buang-buang peluang. Jangan bikin blunder kayak waktu Patinama ragu-ragu buang bola dan berujung gol buat lawan. Tapi sekarang, dengan lebih banyak persiapan dan atmosfer GBK yang bakal meledak penuh semangat, revans atas kekalahan di laga pertama jadi sangat mungkin. Dan ya, untuk bisa terus melaju ke putaran berikutnya, kemenangan lawan Tiongkok ini bukan sekadar target, tapi harga mati. Di bumi, semangat yang sama, tujuan yang satu, kita akan